Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman, sekarang saya sedang berada di daerah Mojokerto ya. Nah, saya ini menemukan sebuah punden seperti itu ya, tapi tepatnya ini peninggalan sejarah tentunya ya. Nah, di bagian depan aja kita udah disambut nih sama sebuah ini ya, batu umpak ya, kayak gitu ya. Nah, jadi ini dia tempatnya ya. Jadi menurut cerita yang beredar, tempat ini kita coba spill ya. Assalamualaikum, rahayu mbak. Saya mbak. Permisi, saya mau mengulas sejarah tentang tempat ini. Oke teman-teman, jadi di sini sudah terlihat sekali nih batu-batu andesit ya, peninggalan era-era dahulu sudah terlihat di sini. Kita dari bagian depan itu sudah disambut dengan batu-batuan andesit dan pagar-pagarnya masih pagar-pagar ciri khas Majapahit seperti itu ya. Dan di sebelah sini terdapat sebuah pohon yang besar sekali ya, yang dibungkus dengan kain, menandakan bahwa tempat ini itu masih disakralkan seperti itu. Jadi teman-teman, nah ini ada tangga ya seperti itu. Ini masih full dengan batu-batuan andesit kayak gitu. Di sini tuh juga ada peninggalan-peninggalan ya, masih bebatuan-bebatuan zaman dulu. Nah, jadi ini ada di bagian dalam. Nah, kita coba spill dari sini ya, dari sebelah sini ya. Jadi tempat ini tuh masih disakralkan, digunakan warga setempat sebagai punden desa seperti itu. Selain sebagai punden desa, di sini juga terlihat sekali seperti tempat penyimpanan gitu ya, batu-batuan andesit era-era zaman dahulu. Nah, di sebelah sana juga terdapat batu yang berbentuk seperti meja itu atau batu persembahan kayak itu ya. Nah, di sini di bagian depan kita juga bisa lihat di sini ada terdapat batu-batu andesit peninggalan. Nah, jadi konon tuh dulunya di sini itu ada sebuah candi begitu ya. Jadi yang mana menurut cerita warga setempat kalau di sini tuh dulunya adalah tempatnya persinggahan putri dari Majapahit yang berobat ke daerah sini. Pada saat ingin kembali ke Majapahit, di Majapahit terjadi perang saudara seperti itu. Akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di daerah ini dan tempatnya adalah yang kita datangi ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada, masya Allah, ini benar-benar ini kayak genteng gitu ya, genteng era-era kerajaan ya seperti itu ya teman-teman ya, seperti ya. Oh, masya Allah, ini ada batu-batuan ya, ini batu-batuan kayak batu-batuan dakon kayak gitu ya. Terus ini tepat berada di bawahnya ini pohon ringin gitu, CC Aten. Jadi menelusuri jejak-jejak kerajaan Majapahit di Nusantara itu memang kayak nggak ada habisnya ya. Nah, jadi salah satunya itu adalah tempat ini ya. Nah, tempat ini sendiri itu berada di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nah, jadi tempat ini tuh adalah sebuah punden yang dipercaya itu berhubungan erat dengan kerajaan Majapahit seperti itu. Jadi untuk tempatnya ini tuh terletak di lereng Gunung Melihan. Berdasarkan cerita yang beredar, konon penamaan Desa Sajen itu diambil dari istilah sesajen yang merupakan sebuah proses ritual persembahan untuk leluhur. Nah, tak jauh dari jalan utama desa, ini kita bisa berjumpa dengan sebuah punden ini ya. Nah, punden ini tuh sangat dikeramatkan ya oleh warga desa setempat. Dan konon kata jebreng itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya itu jejerut kejiwo lan rogo marang zat kang murbeng. Nah, itulah asal mula dinamakan punden ini bernama punden jerbeng. Jadi kalimat tersebut itu memiliki arti bahwa tempat yang sering digunakan untuk semedi atau menyendiri dalam rangka mendekatkan jiwa dan raga kepada Sang Pencipta alam semesta. Masuk di bagian dalam, kita bisa melihat banyak sekali bongkahan batu-batu andesit ya. Nah, batu-batu tersebut itu bahkan tersebar di beberapa titik di sekitaran punden. Mulai dari pintu masuk, tangga masuk, gerbang sebelah kanan, sebelah kiri, jalan menuju bangunan utama, hingga sekeliling teras punden. Ada juga batu yang ditata seadanya untuk pagar atau pembatas pintu. Nah, motif dan coraknya hampir memiliki kemiripan dengan batuan yang biasa tersusun pada sebuah candi.
Pada setiap sisi bangunan punden terdapat batuan andesit dengan berbagai bentuk dan ukuran. Berdasarkan kisah yang sudah ada secara turun-temurun, konon tempat ini itu berkaitan dengan putri keraton dari kerajaan Majapahit bernama Sri Ganggadara. Konon setelah putri keraton kerajaan Majapahit itu meninggal, jenazahnya dijadikan abu di Candi Cungkup. Nah, letak Candi Cungkup itu tak begitu jauh dari lokasi tersebut. Nah, kira-kira 1 kilometer. Nah, tunggu video saya berikutnya yang mengulas tentang Candi Cungkup. Nah, kemudian dari abu dari pembakaran jenazah Sri Ganggadara itu disemayamkan di Punden Jebeng. Lokasinya tepat berada di tengah-tengah desa Sajen. Saat berada di Punden Jebeng, nah kita itu bisa menemukan berbagai bekas sesajen dan pembakaran dupa yang masih tersisa. Nah, di sisi lain, pada bagian sekeliling punden ini juga terdapat sebuah bebatuan andesit yang difungsikan sebagai pembatas. Nah, kita bercerita lagi ya tentang Punden Jebeng ini. Saya nggak tahu saya membacanya ini salah apa benar, Punden Jebeng atau Jebreng. Nah, jadi pada tahun 2020 yang lalu itu sempat ada pohon yang roboh ya, menimpa atap yang ada di Punden Jebeng ini. Nah, dan dari selaku cagar budaya pun juga sudah pernah ya mendatangi tempat ini. Dan memang menurut juru kunci daerah ini tuh, jadi lokasi ini tuh memang sebagai lokasi bersemayamnya salah satu putri Majapahit, Sri Ganggadara ya. Jadi anak dari pasangan Anumakerta. Nah, Jebeng sendiri ini berarti tempat khusus ya untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta alam, seperti yang saya bahas di awal video tadi. Dan situs Punden Jebeng ini telah didata oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB daerah tersebut. Nah, memang masyarakat setempat itu telah melakukan pelestarian dan menjaganya dengan sangat baik, bahkan telah melakukan swadaya pembangunan di sekitarnya. Seperti yang bisa kita lihat pada sekarang ini ya, memang tempat ini itu sangat terawat dan dari struktur-struktur bangunannya terlihat bahwa sangat sekali diperhatikan. Selalu mengalami pembaruan-pembaruan tanpa merusak keasliannya. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Jadi kali ini kita ke Punden Jebeng atau Jebeng tepatnya. Saya nggak tahu ya, pokoknya seperti itulah saya bacanya ya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa berbagi infonya di kolom komentar. Jadi Punden ini tuh terletak di Desa Sajen, Pacet, Mojokerto. Jadi memang menelusuri jejak sejarah kejayaan masa lalu seakan itu nggak ada habisnya. Nah, salah satunya ya ini jejak sejarah di sebuah punden ini yang bertalian erat dengan masa kejayaan kerajaan Majapahit. Di lokasi punden ini tuh banyak sekali ya kita jumpai banyak balok-balok, batu-batu andesit dengan berbagai bentuk dan ukuran. Jadi apakah mungkin benar lokasi ini dulunya sebagai bangunan candi yang megah pada zamannya? Jadi memang yang berdasarkan cerita yang sudah ada secara turun-temurun ya. Jadi konon tempat ini tuh memang berkaitan dengan putri keraton dari kerajaan Majapahit yang bernama Sri Ganggadara, seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya itu tadi. Dan konon setelah putri Ganggadara meninggal, jenazahnya dijadikan abu di Candi Cungkup Kesiman Tengah. Kemudian abu dari pemakaman jenazah putri Sri Ganggadara itu kemudian disemayamkan di Punden Jebeng ini. Dan lokasi ini menjadi tempat peristirahatan terakhir putri Sri Ganggadara, putri keraton kerajaan Majapahit. Jadi mungkin itu tadi sedikit yang bisa saya sampaikan, sedikit ulasan tentang sejarah Punden Jebeng atau Jebeng ini ya,
Jadi buat teman-teman yang lebih tahu informasi lengkapnya, mungkin kita bisa sama-sama belajar sejarah. Tambahkan di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar sejarah, lestarikan sejarah. Siapa lagi kalau bukan kita, generasi-generasi muda yang mau cinta, peduli, dan melestarikan sejarah-sejarah peninggalan leluhur kita ini. Tanpa leluhur-leluhur kita, mungkin kita tidak bisa ada di sini pada saat ini. Ini merupakan bukti besar peninggalan sejarah yang pernah ada khususnya di Indonesia dan Jawa Timur ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam Rahayu.